Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, ya, kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang barokah, ya. Mudah-mudahan kita nikmat dan rahmat Allah selalu melingkupi kita semua, selalu mewarnai kita semua. Amin, ya. Pada kesempatan ini kita akan sharing, membahas atau mengkaji ilmu Allah, ya, yang sangat menarik, ya, tentang plasmid episome elemen transposable sebagai materi genetik. Ini sangat penting dan banyak gunanya, dan di aplikasinya sudah banyak diterapkan, tetapi kita perlu tahu supaya bisa mengembangkan lebih lanjut, ya, untuk kita semua, tentunya untuk kesejahteraan manusia. Nah, apa itu plasmid? Plasmid ini adalah salah satu mempunyai salah satu perbedaan mendasar antara prokariot dan eukariot, ya, adalah pada organisasi bahan genetiknya, ya. Jadi plasmid ini adalah salah satu perbedaan mendasar antara prokariot dan eukariot, ya, pada organisasi bahan genetiknya. Nah, pada kelompok prokariot awalnya diketahui hanya ada satu unit, ya, bahan genetik utama yang membawa semua informasi genetik bagi kelangsungan pertumbuhan jasad tersebut, ya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa prokariot, ya, tertentu mempunyai lebih dari satu unit bahan genetik utama, yakni yang disebut dengan plasmid, ya. Sebaliknya, pada kelompok eukariot, bahan genetik utama terdiri atas beberapa unit independen, ya, yang terpisah, namun semua unit bahan genetik merupakan satu kesatuan genom yang menentukan kelangsungan makhluk tersebut atau makhluk hidup, ya, tentunya. Jadi itu. Kemudian DNA pada manusia, hewan, dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel, ya, dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas, ya. Itu DNA-nya. Nah, penyebutan nama DNA juga didasarkan pada lokasi asalnya. Misalnya, ya, DNA genom inti atau nuklir DNA, ya, nuklir DNA genom berasal dari inti sel, ya. Jadi DNA genom ini, DNA genom inti ini atau dikenal dengan nuklir DNA genom berasal dari inti sel. Sementara DNA genom mitokondria atau dikenal dengan mitokondrial DNA genom berasal dari mitokondria, ya. Jadi DNA genom kloroplas berasal dari kloroplas. Nah, tergantung di mana dia tempat DNA tersebut berada. Jadi disesuaikan, ya. Kalau dia berada di inti, ya, DNA ini, ya, genom inti, ya. Kalau ada di mitokondria, dia dikenal dengan DNA genom mitokondria, dan seterusnya, termasuk yang ada pada kloroplas. Nah, prokariot memiliki bahan genetik tambahan ekstra yang secara umum disebut dengan plasmid, ya. Jadi prokariot memiliki bahan genetik tambahan yang ekstra yang dikenal dengan nama plasmid. Dalam keadaan normal, kehadiran plasmid pada umumnya tidak diperlukan oleh sel, ya. Jadi dalam keadaan normal loh, ya, kehadiran plasmid itu tidak diperlukan oleh sel. Tapi jika sel prokariot membawa plasmid pada genom prokariot tersebut meliputi satu kesatuan gen yang ada pada bahan genetik utamanya dan gen yang ada pada plasmid tersebut. Nah, sementara informasi genetik pada bakteri disimpan di dalam kromosom, ya, terutama kromosom utama yang mengandung ribuan gen, ya.
sekecil itu mengandung ribuan gen dan di dalam beberapa mini kromosom pada plasmidnya. Oke, kita lanjutkan ya, nanti kita pelan-pelan kita jelaskan ya apa beberapa hal yang sangat penting nanti diterapkan di mana, nanti kita akan bahas ya. Nah, plasmid adalah molekul DNA sirkuler ya berukuran relatif kecil di luar kromosom yang terdapat di dalam sel prokariot, khususnya misalnya bakteri dan sel eukariotik ya tingkat rendah misalnya ya. Kemudian DNA plasmid berukuran lebih kecil dari DNA kromosom dan dapat bereplikasi sendiri dia. Nah, ada 3 tipe plasmid, yaitu F plasmid atau F factor ya, dapat dikategorikan sebagai episom, dan F plasmid. Tipe kedua disebut R plasmid atau RTF atau resistant transfer factor plasmid ya. Kemudian tipe ketiga itu adalah cold plasmid, disebut dengan juga kolisinogenik ya. Itu beberapa ada 3 tipe plasmid, yaitu F plasmid, kemudian R plasmid, dan yang ketiga itu adalah cold plasmid ya. Nah, secara umum atau tidak semua ya, tapi tidak semua ini secara tapi umumnya, tetapi tidak semua plasmid tidak penting bagi sel induknya, tetapi beberapa mempunyai kemampuan untuk reaksi antibiotik dia. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Steinfeld bahwa plasmid biasanya mengandung informasi genetik yang relatif tidak penting. Contohnya seperti gen-gen untuk seksualitas atau gen-gen bagi resistensi antibiotik ya, itu kategorinya ya. Kemudian pengertiannya sekarang bahwa kromosom gonosom adalah kromosom yang keberadaannya membedakan antara individu tersebut jantan atau betina. Nah ya, sementara plasmid mampu bereplikasi sendiri, dapat berkombinasi dengan DNA lain dan dapat membawa DNA dalam pusat aktivitas sintesis sel, sehingga plasmid digunakan dalam teknik rekayasa genetik ya. Misalnya plasmid TI ya, tumor inducing ya, misalnya plasmid TI atau tumor inducing membawa sekuen DNA yang merubah bentuk sel tanaman dikotil ya. Sudah Anda pasti tahu dikotil ya, seperti tembakau dan bunga matahari menjadi sel tumor ya. Ini kita tahu yang sering ada pada tembakau dan bunga matahari. Nah, tumor ini ya maksudnya ya. Tumor hasil transformasi ini dihubungkan dengan penyakit Crohn gall ya. Penyakit ini bentuknya seperti bintik-bintik yang bergerombol yang diinducing suatu bakteri yang disebut dengan Agrobacterium tumefaciens ya. Jadi ini sering menyerang tembakau dan bunga matahari. Kalau di kita bunga matahari tidak terlalu banyak ditanam, tapi tembakau ya di kita banyak ditanam dan sering terjadi kasus ya tumor pada tembakau ini. Penyebabnya adalah Agrobacterium tumefaciens ya. Jadi kenapa bunga matahari tidak banyak ditanam di Indonesia? Karena memang bunga matahari itu cocoknya ya hampir sama dengan misalnya kedelai ya. Ada yang ngomong kedelai, ada yang ngomong kedelai. Mereka butuh penyinaran yang lebih lama, lebih panjang, dan biasanya lebih cocok ditanam di daerah 4 musim atau daerah temperate ya. Itu yang sering kita temui di lapangan. Nah, kita lanjutkan dulu nanti ini biar runtut ya. Sementara plasmid biasanya digunakan dalam teknologi DNA rekombinan ya, menggunakan E. coli sebagai hostnya.
Escherichia coli ya sebagai hostnya. Kita mengutak-atik DNA-nya ya, sebagai hostnya adalah Escherichia coli ini, sehingga dalam rekayasa genetika plasmid sering digunakan sebagai vektor ya untuk membawa gen-gen tertentu yang diinginkan ke dalam suatu sel inang tersebut ya, dia yang dijadikan inangnya. Nah, gen-gen tersebut selanjutnya akan mengekspresikan produk komersial ya tertentu, seperti insulin ya. Kalau untuk sekarang sering digunakan ya, bagaimana banyak orang yang mempunyai penyakit diabetes itu sudah ada sintetik ya, hasil rekayasa genetik ya, insulin ini, sehingga bisa bermanfaat bagi manusia ya, misalnya interferon dan berbagai enzim yang sudah banyak di pasaran. Nah, penggunaan plasmid dalam DNA rekombinan dilakukan karena plasmid memiliki 3 region yang berperan penting untuk cloning DNA, yaitu replication origin, marker yang memungkinkan adanya seleksi atau biasanya gen resisten antibiotik, dan region yang mampu disisipi oleh fragmen DNA dari luar ya. Nah, sebagian besar ya plasmid memiliki struktur sirkuler, namun ada juga plasmid linier yang dapat ditemukan pada mikroorganisme tertentu seperti Borrelia burgdorferi dan Streptomyces ya. Plasmid ini ditemukan dalam bentuk DNA utas ganda yang sebagian besar tersusun supercoil atau kumparan terpilih. Nah, struktur supercoil akan menyebabkan DNA plasmid berada dalam konformasi yang disebut dengan lingkaran tertutup atau kovalen ya, atau covalently closed circular atau triple C. Namun apabila kedua utas DNA terlepas, maka plasmid ini akan kembali ke dalam keadaan normal atau tidak terpilih, dan konformasi tersebut disebut sebagai open circular. Nah, kebanyakan bakteri hanya memiliki 1 kromosom tetapi dapat mengandung 1-100 kopi plasmid ya. Plasmid ini yang bereplikasi secara independen pada saat pembelahan sel, dan ketika sel mengandung plasmid ini membelah, maka plasmid didistribusikan secara acak ke dalam 2 sel anak hasil pembelahan. Dalam hal ini, setiap sel anak memang tidak selalu tepat memiliki jumlah plasmid yang sama. Oke. Nah, berikutnya adalah episom. Istilah episom ini diperkenalkan oleh Yacob dan koleganya pada tahun 1060 sebagai penanda materi genetik, yaitu faktor F fertility atau seks ya, yang salah satu berintegrasi dalam kromosom bakteri. Sementara plasmid adalah potongan bundar DNA yang merupakan gen tambahan. Plasmid dapat bergabung dengan DNA kromosom tanpa terintegrasi, sehingga masih dapat dilakukan replikasi secara mandiri. Bila unsur ekstra kromosomal dapat bereplikasi secara terpadu ke dalam kromosom DNA bakteri, maka plasmid tersebut disebut dengan episom ya. Perilaku ini membedakan antara episom dari plasmid karena plasmid tidak terpadu ke dalam kromosom. Jadi faktor F Escherichia coli adalah suatu episom. Itu ya penjelasannya. Nah, sementara sel donor E. coli yang mengandung F faktor dikenal dengan F cell. Ketika F plus ya sel melakukan konjugasi dengan F min sel resipien, maka hanya faktor F faktor yang ditransformasi. Kedua sel yang terlibat dalam konjugasi menjadi F plus karena F faktor bereplikasi selama transfer materi genetik tersebut. Banyak plasmid dan episom tergantung pada sekuen DNA pendek yang disebut IS ya, elemen, atau disebut juga insertion sequence ya.
AIS ini elemen juga ada di dalam kromosom utama induk, ya. Sekuen DNA pendek tersebut atau sekitar 1400 pasang nukleotida adalah transversable, yang artinya AIS ya atau is ya, elemen ini dapat bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain di dalam kromosom atau bergerak dari satu kromosom ke kromosom yang lain, ya. Itu atau AIS ini ya, is is ini adalah singkatan dari insertion sequence, ya. Is ini atau AIS elemen yang memperantarai rekombinasi antara elemen genetik non-homolog yang lain dengan tempatnya. Hal ini dapat dijelaskan melalui integrasi E. coli K12F plasmid selama pembentukan HFR-nya, ya. Jadi itu beberapa hal. Kemudian yang berikutnya adalah elemen transposable, ya. Elemen transposable ini merupakan sekuen DNA yang dapat berpindah posisi, ya. Elemen transposable ini adalah DNA, jadi merupakan materi genetik yang ada di dalam kromosom utama, ya, yang dapat berpindah-pindah dia. Tempatnya ditemukan pada sel prokariot dan sel eukariot. Ukurannya cukup kecil, ya, sekitar 500 sampai 10.000 pasang nukleotida. Nah, kita sampai pada ke pembahasan tentang elemen transposable pada sel bakteri, ya. Salah satu elemen transposable pada bakteri adalah IS, ya, atau insertion sequence, ya, IS, ya, atau insertion sequence yang terdiri atas sekitar 1.500 pasang nukleotida dan hanya mengandung gen yang terlibat dalam mengatur terjadinya transposisi atau perpindahan dia. Nah, sementara elemen transposable disebut sebagai transposon, ya. Jadi elemen transposable ini disebut dengan transposon, ya. Oke. Kita lanjut lagi, elemen IS, ya, atau elemen is, ya, atau insertion sequence, ya. Elemen is ini merupakan sekuen tunggal dengan urutan basa yang sama atau hampir sama pada masing-masing ujungnya. Nah, pada elemen is ini menyisip pada kromosom atau plasmid. Elemen ini membuat duplikasi sekuen DNA pada tapak yang diinsersi. Nah, sementara duplikasi ini ditempatkan pada masing-masing sisi elemen is, ya. Sekuen DNA yang diduplikasi ini dikenal dengan target site duplication. Nah, elemen is ini juga memperantarai integrasi, ya, penggabungan episom pada kromosom bakteri. Adanya dua elemen is ini yang menginsersi sekuen DNA dengan posisi yang berdekatan satu sama lain, ya, dikenal dengan composite transposon atau dikenal atau sering disingkat, ya, dengan TN, ya, TN, ya. Beberapa TN ini yang dikenal antara lain misalnya TN9, TN5, dan TN10. Nah, sementara tiap-tiap TN tersebut mengandung gen yang mengkode sifat resisten terhadap antibiotik. Apakah dia resisten atau tidak, ya? Ini yang berperan, ya, pada antibiotik. Oke, kita lanjutkan nanti, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang elemen transposable pada eukariot, ya. Sel eukariot yang sudah terbukti memiliki elemen transposable adalah misalnya yeast, ya, jagung, dan Drosophila. Yeast dan jagung Anda pasti mengenal, ya.
Drosophila ini lalat ya. Nah, yeast ini di mana Pak? Misalnya banyak digunakan yeast ini, sering digunakan untuk pengembangan, misalnya untuk roti, pengembang roti ya, yeast. Ada juga digunakan untuk pada proses fermentasi dan lain-lain ya, proses fermentasi makanan tentunya yang sering digunakan. Nah, elemen Ty pada yeast ya, yeast. Elemen transposable pada yeast ya, transposable pada yeast misalnya Saccharomyces cerevisiae ya, ini yang sering terdapat pada Fermipan ya, ataupun ini ya, yang digunakan untuk mengembangkan, termasuk untuk bikin fermentasi anggur ya, untuk pengembang roti, dan mungkin ya pada beberapa minuman ya yang sering atau digunakan pada susu sehingga dia menjadi Yakult misalnya, bukan kita ngomong ya, beberapa varian tertentu memang digunakan sebagai ini ya, memfermentasi makanan. Nah, elemen transposable pada yeast atau Saccharomyces cerevisiae ini disebut dengan Ty. Transposon ya tersebut memiliki panjang sekitar 5.900 pasang nukleotida, di mana di tiap-tiap ujungnya diikat oleh sekuen theta yang memiliki panjang sekitar 340 pasang nukleotida. Sekuen theta ini membentuk long terminal repeat atau dikenal dengan LTR, dan elemen Ty diapit oleh 5 pasang nukleotida yang dihasilkan dari duplikasi DNA pada tempat Ty menginsersi genom yeast ya. Nah, di mana target site duplication-nya? Target site duplication ini tidak memiliki sekuen tertentu, tetapi memiliki banyak pasangan basa A ya, adenin dan timinnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, organisasi genetik elemen Ty ini menyerupai retrovirus ya. Pada retrovirus ini mereka akan mensintesis DNA ya dari RNA misalnya, rantai tunggal, setelah memasuki sel inang dan kemudian menginsersikan DNA tersebut pada genom sel inang. Elemen Ty ini mengandung 2 gen, yaitu gen A dan B yang masing-masing analog dengan gen GAG ya, dan pool pada retrovirus ya, yang berfungsi mengkode protein struktural dan katalitik. Berikutnya ya, kita bahas tentang transposon pada jagung. Nah, ini menarik ya, sudah kita terapkan di bidang pertanian. Ya, misalnya elemen AC dan DS ya. Elemen AC bukan AC di rumah ya, atau AC di kantor atau AC pendingin. Elemen AC terdiri dari atas 4.000 ya 563 pasang nukleotida yang diikat oleh 8 pasang nukleotida berulang yang terbentuk saat elemen tersebut menyisip pada kromosom. Hal unik ya yang terlihat dari elemen ini adalah adanya 11 pasang nukleotida yang sama di kedua ujung dengan arah yang berbeda. Nah, keberadaan inverted terminal repeat ini berperan penting dalam proses transposisi atau berpindah dia. Oke. Salah satu kelas dari elemen DS terbentuk dari turunan elemen AC. Akibatnya, delesi sekuen internal AC ya. Elemen AC memiliki gen yang mengkode transpose sehingga transposisi bisa terjadi. Nah, delesi atau mutasi atau perubahan dari gen yang mengkode protein tersebut akan menghilangkan kemampuan transposisi. Inilah ya yang menyebabkan elemen DS tidak dapat mengaktifkan dirinya sendiri ya. Namun demikian ya, transposase yang dihasilkan oleh elemen AC dapat digunakan untuk mengaktifkan kedua elemen tersebut, baik AC maupun DS, sehingga transposase pada AC atau DS disebut dengan transsection ya, transecting ya. Oke.
itu ya, kita lanjutkan kepada elemen SPM dan DSPM ya. Selain elemen AC dan DS, pada jagung misalnya ditemukan famili transposon yaitu SPM dan DSPM. Nah, SPM merupakan elemen autonom ya, sedangkan DSPM itu adalah elemen non autonom ya, tidak bisa sendiri dia ya. Kemudian elemen SPM memiliki 8.287 pasang nukleotida, termasuk 13 pasang nukleotida inverted terminal repeat. Nah, ketika elemen ini menyisip pada kromosom, akan dibentuk 3 pasang nukleotida target site duplication ya. Sementara elemen DSPM berukuran lebih kecil dia dari SPM karena sebagian sekuen DNA mengalami delesi atau mutasi. Delesi ini akan mengganggu fungsi gen karena gen yang terdelesi ya atau bermutasi pada DSPM adalah gen pengkode transposase, sehingga apa yang terjadi, elemen DSPM ini tidak dapat mengatur pergerakannya sendiri ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, elemen SPM ini memiliki fungsi sebagai supresor fungsi gen antara apabila dia berinteraksi dengan DSPM pada salah satu posisi dalam genom ya. Sebagai contoh misalnya ketika DSPM menyisip pada salah satu gen pengontrol pigmentasi pada biji jagung ya, berakibat mengganggu ekspresi gennya ya, pembentukan pigmen tetapi tidak sepenuhnya terhambat. Nah, Anda sudah sering mungkin di antara Anda pernah melihat ya rekayasa pada jagung berwarna-warni, inilah yang dimainkan ya. Ada yang bisa juga jagung yang warnanya putih ya, tidak berpigmen. Tetapi kalau untuk pengembangan di bidang peternakan, terutama ayam petelur misalnya, itu yang diinginkan adalah ya yang berwarnanya kuning kemerahan, karena itu banyak mengandung beta karotin yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mencerahkan ya. Kalau misalnya kita memberi pakan ayam dengan jagung yang berwarna kuning orange, itu insya Allah nanti di telurnya itu warnanya akan menarik ya. Ya, jadi itu yang ini. Kalau bisa di dalam aplikasinya kita, misalnya kita membuat pakan, kita pakai adalah jagung yang berwarna ya. Bagaimana kalau jagung berwarna-warni? Ya tidak ada masalah, tapi ya apakah produktivitas ya jagung yang sudah dikembangkan warna-warni itu sudah seperti jagung yang biasa kita pakai? Ini juga perlu penelitian lebih lanjut tentunya ya. Nah, kita lanjutkan saja. Ketika elemen SPM masuk ke dalam genom tersebut, maka ekspresi pigmentasi benar-benar terhambat. Hal ini karena penyisipan SPM dapat menginduksi pelepasan elemen DSPM-nya. Oke. Dari beberapa penjelasan ini, maka bisa disimpulkan bahwa materi genetik tersusun dari asam nukleat ada 2 macam, yaitu asam nukleat yaitu deoksiribonukleik acid atau DNA dan ribonukleik acid RNA. Nah, istilah kromosom sebagai materi genetik hanya berlaku pada makhluk hidup golongan seluler eukariotik di dalam inti saja. Pembawa sifat yang berada di luar inti dari golongan seluler eukariotik berupa asam nukleat DNA tanpa protein. Pembawa sifat pada golongan selain seluler eukariotik bukan berbentuk kromosom tetapi berbentuk DNA murni atau RNA murni ya. Nah, kromosom secara struktural atau asam nukleat murni DNA RNA pada organisme aseluler, asam nukleat murni DNA pada seluler prokariot ya. Asam nukleat murni DNA seluler eukariot dalam ultrastruktur atau organel dan nukleoprotein
pada organisme seluler eukariotik di dalam inti. Sementara bentuk materi genetik selain pada kelompok aseluler, prokariotik, eukariotik, dan organel dalam sel eukariotik juga dikenal dengan plasmid, ya. Episom dan elemen bergerak atau transposable elemen. Ketiga bentuk ini juga merupakan materi genetik berupa DNA yang berfungsi mengekspresikan sifat, ya. Itu beberapa yang bisa disimpulkan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.